Keluarga yang berduka, kami di sini berdiri mungkin hanya sebagian sahabat sepelayanan dari almarhumah dan juga anak-anak. Mungkin ini yang bisa kami lakukan sebagai tanda kasih kami pada sahabat kami sepelayanan. Mungkin suara kami tidak merdu, tapi inilah tanda kasih kami kepada sahabat kami Teacher Randy. Untuk yang terakhir, kami akan melihatnya sampai kami kembali bertemu di pagi yang cerah.
Jemaat, keluarga satu orang, keluarga Al-Baho yang berduka, kami menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya. Dan kami juga saat ini seluruh jemaat berduka atas diizinkannya sahabat kami yang kami kasihi untuk terlebih dahulu beristirahat. Secara manusia, kami bermohon pada saat pertama dia berbaring sakit di rumah sakit Hermin, kami bermohon biarlah Tuhan mengizinkannya untuk sembuh. Dan dia sudah kembali ke rumahnya. Kami anggap dia sudah sembuh, tetapi dia kembali lagi beberapa hari yang lalu koma. Dan kami semua umat-umat bersama-sama mendoakan agar supaya mujizat terjadi bagi dia. Biarlah Tuhan mengizinkan mujizat baginya untuk sembuh. Tetapi Tuhan mengizinkannya untuk beristirahat. Kami berduka saat ini. Dan ini adalah suatu hal yang manusiawi apabila kami bersama-sama dengan keluarga di sini berduka cita. Harapan kami, biarlah duka ini kita bawa pada Yesus, karena dia adalah penghiburan sejati. Dan harapan kami buat keluarga yang berduka, terutama buat anak-anak yang telah ditinggalkan, harus percaya bahwa apabila kita mendekatkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Yesus, dialah yang akan mengatur kehidupan kita nanti. Karena besar harapan kami, orang tua dan jemaat, agar kalian menjadi anak-anak yang baik dan sukses. Inilah boleh saya sampaikan melalui mewakili jemaat. Dan mungkin akan disampaikan di jemaat Permata Punggur. Tadinya kami juga jemaat Batamas, jadi kami sama-sama lebih merasakan duka cita juga. Namun sebelumnya saya mau, mungkin ada anggota jemaat Batamas, Permata Punggur mau menyampaikan kata-kata penghiburan. Ibu tambah sebelum saya. Baik, selamat malam bagi kita semua. Mulai dari saya tahu sahabat saya ini kemarin sakit, hari Kamis saya datang ke rumah sakit, saya lihat sepertinya tidak ada respon lagi. Saya sangat sedih sekali. Saya ketemu sama Pak Arin, bilang, Pak Arin, sudah seperti apa keadaannya Mama Arin ini sebenarnya? Dia bilang, kayaknya udah nggak ada harapan lagi Ma Charlie. Terus saya bilang, gimana? Udah dia ada, kita adakan peminyakan. Saya bilang, Bapak Eri langsung telepon. Karena saya pikir hanya itu yang bisa saya ungkapkan bagi sahabat saya ini. Dari anak gadis kami bersama,
anaknya sakit dulu tinggal di rumahku, saya entar sekolah waktu Bapak Aren masih berlayar. Kalau saya pernah sakit, dia yang jaga anak saya di rumah dia. Banyak kenangan yang kami alami. Kami dulu sering bernyanyi di gereja Batamas. Dialah kawan saya sampai ada di sini satu jemaah Batu Haji, Ibu Mama Sarah, sama mendiang Ibu Sinaga. Kami berempat dulu bernyanyi waktu kami masih muda sampai kami sudah berkeluarga. Karena dia sudah berumur. Tapi saya percaya sudah banyak teladan yang diberikan sahabat ini, khususnya buat keluarga. Aren, Audrey, Aldrin, ingatlah mama ini yang setia. Di dalam pelayanan tidak pernah menyerah. Dari dulu sampai dia mengakhiri hidupnya. Segala doa-doa, segala teladan, nasihat yang telah ditinggalkan oleh mama ini kalian ingatlah. Demikian juga untuk Pak Aren, semoga cepat terhibur. Hanya Tuhanlah yang dapat menghiburkan kita. Kiranya satu pengharapan kita, bahwa kita tidak berpisah selamanya. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita percaya bahwa kita akan bertemu dengan mama, istri, dan sahabat yang kita sayangi. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Unggul, saya membacakan satu ayat, itu bisa kita semua dengar. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 18. Ini kami katakan kepadamu, firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, kita sekarang semua yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkan seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Biarlah melalui ayat ini boleh menguatkan keluarga besar dan kita semua yang berduka. Saya mau cerita sedikit. Kemarin kami besuk ya, saya masih lihat jadinya masih ada. Terus karena saya orang medis, jadi saya juga agak paham sedikit. Kemudian saat ini sudah meninggal ya, jam 2 tadi. Nah tadi pagi saya sempatkan telepon Abang Waslem ya, Abang Itonya almarhum di Amerika. Kemudian kami berbicara selama 1 jam, karena kami sama-sama orang medis, jadi kami lebih nyambung lah ceritanya. Jadi saya tanya gimana Mama Aren, ada pernah ngeluh nggak sebelumnya? Dia bilang, oh Mama Aren nggak pernah mengeluh katanya orangnya ya. Jadi Audrey, Mama orang yang tabah ya, kuat. Ya mungkin dia nanti sehat terus sampai kita sakit ya. Nah, tapi dalam pembicaraan kami, saya bilang sama Bang Waslen, kalau keluarga kami sendiri, kami selalu doakan semoga sehat selalu gitu ya. Jadi tidak ada yang mustahil. Bisa jadi kalau Tuhan berkehendak maka akan sembuh ya. Terus buat keluarga kami, Ibu Dayar semua orang sangat dekat ya. Pak Dayar juga saya dekat, mulai dari kuliah juga kita sudah ketemu. Keluarga besar Naibau juga saya sering ketemu ya. Jadi saya merasa dekat. Dan dari kami terima kasih banyak gitu buat Mama Aren ya, karena Ibu Dayar lah yang mendidik anak-anak kami juga. Mungkin kebanyakan juga dari jemaat kita mengajar guru sekolah sahabat anak-anak dengan tekun ya, kelas kemajuan juga ya, dan merasa banyak didikan dari Ibu Dayar semua orang buat anak-anak kami dan jemaat di Batamas. Jadi buat Aren, Aldrin sama Audrey harus contoh sama Mama ya. Jadi harus jadi master guide juga nantinya dan sangat setia di dalam gereja. Dan juga bisa contoh ya, semua tua tulang-tulang di sini yang sukses, kalian juga harus berhasil. Bapak Aren tetap tabah dan tetap jaga
ketiga anak ya. Dan Pak Muaslen ini juga tulang Muaslen ya, dia cerita juga, tulang Gibbs, dia cerita bahwa dia juga mengalami mujizat ketika waktu ada perkemahan, ada petir datang, dia di bawah tenda katanya, semua orang sudah evakuasi, dan kebetulan ada yang videokan saat badai di Wyoming Amerika itu, terus kelihatan, saya dikirim videonya, dikirim screenshotnya, saya lihat tenda itu memang nyala api, banyak api di situ. Tapi puji Tuhan, mujizat Tuhan jadi, dia nggak apa-apa. Ya ini disaksikan di jemaatnya ya. Jadi luar biasa. Saya juga lihat videonya, saya merinding karena saya orang safety, saya tahu bahayanya petir itu luar biasa. Apalagi hujan-hujan, tapi dia selamat. Jadi dia bilang mungkin Tuhan menolong saya. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa saya juga dikuatkan dengan perkataan dia. Dia bilang ya kita tetap doakanlah. Mama Aren juga Tuhan berkehendak pasti akan sembuh, karena saya tahu keluarga besar Naibaho, keluarga yang setia sama Tuhan, begitu juga keluarga semua orang. Tapi ya saat ini kita harus terima, mungkin nggak bisa diterima, tapi biarlah kita menyerahkan pada Tuhan ya. Tuhan mengizinkan hal yang lain, dan itulah yang kita harus hadapi bersama. Dan sekali lagi mewakili jemaat Permata Punggur, kami sangat-sangat turut berduka cita. Ya, kami sangat merasa kehilangan, kami sangat merasa dekat dengan keluarga ini. Biarlah berkat Tuhan akan selalu jadi buat keluarga di sini dan juga seluruh keluarga besar Naibaho dan keluarga besar Kumora boleh mendapatkan kehiburan sejati yang berada di surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.